Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Ibu Weti Aprilia Ningtyas selaku dosen pengampu akuntansi keperilakuan kelas akuntansi 6C, serta teman-temanku kelas akuntansi 6C yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kelompok 1 untuk mendiskusikan mengenai aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, ada Fitri Amalia dengan NIM 2020-12-149. Yang kedua, ada Iftiana dengan NIM 2020-12-152. Yang ketiga, ada Maulida Ulia Kamila dengan NIM 2020-12-156. Yang ketiga, ada Herlinda Fitri Hikmatul Ulia dengan NIM 2020-12-160. Dan terakhir, Yusfiuna Elsa Francisca dengan NIM 2020-12-201. Selanjutnya, langsung saja ke materinya. Yang pertama ada hubungan anggaran dengan akuntansi. Anggaran dan akuntansi berkaitan erat sebab akuntansi menyajikan data historis yang bermanfaat untuk mengadakan estimasi-estimasi di dalam anggaran yang akan dijadikan pedoman kerja di waktu mendatang. Selain itu, akuntansi juga melakukan pencatatan secara sistematis dan teratur tentang pelaksanaan anggaran tersebut dari hari ke hari sehingga dapat menyajikan data realisasi pelaksanaan anggaran secara lengkap. Selanjutnya ada pengertian anggaran. Anggaran adalah rencana kegiatan perusahaan yang disusun sistematis dinyatakan dalam satuan moneter untuk masa yang akan datang. Sementara itu, penganggaran adalah proses kegiatan yang menghasilkan anggaran tersebut. Anggaran mempunyai peran penting dalam perusahaan, yaitu sebagai alat untuk pengendalian dan sebagai rencana tindakan. Prosedur penyusunan anggaran. Pimpinan perusahaan berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyusunan serta pelaksanaannya. Namun, tugas mempersiapkan dan menyusun anggaran dapat didelegasikan kepada yang pertama, bagian administrasi. Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Yang kedua, bagian keuangan. Bagian keuangan bertugas mengontrol keuangan perusahaan seperti mencatat pemasukan dan pengeluaran, membuat laporan keuangan, pembayaran gaji, pembayaran operasional, dan membuat buku kas dan buku pengeluaran operasional perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Herlinda Fitri Hikmatul Ulia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk selanjutnya yaitu berbagai fungsi dari perencanaan laba dan anggaran. Next. Jika suatu perusahaan menetapkan tujuan untuk memperoleh pangsa yang lebih besar, meningkatkan laba, dan memperbaiki citra perusahaan di antara pelanggan, maka anggaran perusahaan tersebut seharusnya membuat komitmen atas sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Anggaran sebaiknya menjadi cetak biru keuangan mengenai cara perusahaan beroperasi, dan anggaran menjadi alat manajemen yang diterima untuk merencanakan dan mengendalikan aktivitas organisasi. Next.
Selanjutnya yaitu fungsi anggaran. Yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi daya organisasi. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal. Yang keempat, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual yang dapat dibandingkan. Yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang kelemahan atau kekuatan perusahaan. Yang keenam, anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan. Next. Pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Next. Selanjutnya yaitu tahapan dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu penetapan tujuan, yang kedua implementasi dan evaluasi kerja. Next. Langkah-langkah tertentu yang perlu diambil dalam menyusun anggaran atau rencana laba. Yang pertama, manajemen puncak harus memutuskan tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi mana yang akan digunakan untuk mencapainya. Yang kedua, tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan. Yang ketiga, suatu anggaran atau rencana laba yang komprehensif harus disusun, kemudian disetujui oleh puncak manajemen. Yang keempat, anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah organisasi tersebut. Next. Selanjutnya yaitu tahap penetapan tujuan. Aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang lebih luas ke tujuan-tujuan aktivitas khusus. Untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis, interaksi yang intensif diperlukan antara manajer lini dan manajer staf organisasi. Next. Tahap implementasi. Pada tahap implementasi, rencana formal tersebut digunakan untuk mengomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan target kinerja terperinci bagi mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan. Next. Selanjutnya yaitu tahap pengendalian dan evaluasi kerja, kebijakan, sikap, dan tindakan manajemen dalam evaluasi kinerja dan tindak lanjut atas varians memiliki berbagai konsekuensi keperilakuan yang dapat meniadakan keberhasilan dari seluruh proses perencanaan dan mengendalikan jika tidak dipahami dan dikendalikan. Beberapa konsekuensi keperilakuan yang mungkin muncul meliputi tekanan, motivasi, aspirasi, dan kegelisahan. Selanjutnya akan Untuk yang selanjutnya ada konsekuensi disfungsional dalam proses penyusunan anggaran. Next. Yang pertama ada rasa ketidakpercayaan, yaitu anggaran cenderung menyederhanakan atau mengubah situasi sesungguhnya dan gagal untuk memungkinkan adanya variasi dalam faktor eksternal. Anggaran hanya menginformasikan apa yang supervisor udah tahu. Yang ketiga, anggaran sering digunakan untuk memanipulasi para supervisor sehingga ukuran kinerja yang ditujukan perlu dicurigai. Laporan anggaran menekankan pada hasil bukan alasan. Anggaran mempengaruhi gaya kepemimpinan atasan. Anggaran cenderung menekankan kegagalan. Yang kedua ada resistensi, yaitu anggaran memberi pertanda dan membawa perubahan sehingga mengancam keadaan status quo, bahwa
Proses anggaran memerlukan banyak waktu dan perhatian. Next. Yang ketiga, ada konflik internal. Anggaran membutuhkan interaksi antara orang-orang pada tingkat organisasi yang berbeda. Konflik internal dapat berkembang sebagai hasil dari interaksi ini, atau sebagai hasil dari laporan kinerja yang membandingkan satu departemen ke departemen lain. Yang keempat, ada efek yang tidak diinginkan lainnya. Anggaran sering dianggap sebagai alat tekanan manajerial. Orang-orang merasakan tekanan ketika manajemen puncak mencoba untuk meningkatkan efisiensi dengan mendapatkan lebih banyak output. Efek samping lain yang tidak diinginkan yang mungkin berkembang adalah penekanan yang berlebihan pada kinerja departemen dan penekanan pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Next. Selanjutnya ada relevansi konsep ilmu keperilakuan. Yang pertama, dampak dari lingkungan perencanaan. Pada dasarnya, lingkungan perencanaan mengacu pada struktur, proses, pola-pola interaksi dalam penetapan kerja. Hal tersebut kadang kala disebut dengan budaya atau iklim organisasi. Yang kedua, ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur organisasi memengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam penetapan tujuan, implementasi, dan pengendalian, serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Yang ketiga, ada gaya kepemimpinan. Gaya mempengaruhi lingkungan perencanaan organisasi. Teori X dari McGregor menjelaskan gaya kepemimpinan otoriter dan dikendalikan secara ketat, di mana kebutuhan efisiensi dan pengendalian mengharuskan pendekatan manajerial untuk berurusan dengan bawahannya. Berbeda dengan teori Y yang dikemukakan oleh McGregor dan gaya kepemimpinan Likert mendorong tingkat keterlibatan dan partisipasi karyawan dalam penentuan tujuan dan pengambilan keputusan. Next. Yang keempat, ada stabilitas lingkungan organisasi. Faktor lain yang mempengaruhi lingkungan perencanaan adalah lingkungan eksternal, termasuk hal-hal politik dan ekonomi yang ada, ketersediaan pasokan, struktur industri yang melayani organisasi tersebut, kondisi persaingan, dan sebagainya. Seringkali tujuan atau penyesuaian strategi mungkin diperlukan. Dalam hal ini, gaya kepemimpinan otoriter telah terbukti lebih efisien ketimbang demokratis, yaitu gaya partisipatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Next. A. Ada tahap penetapan tujuan. Tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan anggota organisasi yang dominan, yang secara kolektif mempunyai kendali yang mencakupi atas sumber daya organisasi untuk membuat komitmen atasnya ke arah tertentu, atau untuk menahannya dari yang lain. Tujuan organisasi ditentukan melalui negosiasi. Tawar-menawar dan perdagangan pengaruh adalah hambatan yang dikenakan oleh berbagai partisipan dan lingkungan eksternal maupun internal. Yang B ada keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan atau kompatibilitas akan terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. Jika tujuan organisasi dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi atau memenuhi kebutuhan pribadi, maka tujuan organisasi akan memotivasi karyawan untuk menyelesaikan tindakan yang diinginkan. Next. Yang D ada partisipasi. Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak, di mana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Yang D ada manfaat partisipasi. Manfaat dari partisipasi yang berhasil antara lain partisipan menjadi terlibat secara emosi, bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Partisipasi meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen. Meningkatkan rasa kesatuan pada meningkatkan rasa kesatuan kelompok, meningkatkan kerjasama antar anggota kelompok dalam penetapan tujuan atau internalisasi tujuan. Penurunan tekanan dan kegelisahan yang berkaitan dengan anggaran. Partisipasi juga dapat menurunkan ketidakadilan yang dianggap ada dalam alokasi sumber daya organisasi di antara subunit organisasi dan menghindari permasalahan potensi
potensial yang berkaitan dengan anggaran, karena masing-masing mengetahui permasalahan antar departemen. Next. Yang E ada batas dan permasalahan partisipasi. Partisipasi dalam penetapan tujuan memiliki keterbatasan tersendiri. Proses partisipasi memberikan kekuasaan kepada para manajer untuk menetapkan anggaran mereka. Kekuasaan ini memiliki konsekuensi disfungsional bagi organisasi itu. Next. Selanjutnya ada tahap implementasi. Next. Yang pertama ada pengomunikasian anggaran. Pengontrol atau direktur perencanaan bertanggung jawab mengimplementasikan anggaran dengan cara mengkomunikasikan sasaran operasional yang disetujui kepada orang-orang di tingkat organisasi yang lebih rendah. Direktur perencanaan harus menerjemahkan sasaran organisasi secara keseluruhan ke dalam sasaran yang dapat dipahami bagi setiap subunit organisasi. Sasaran tersebut sangat efektif jika dijelaskan secara pribadi dan dilengkapi dengan pedoman tertulis atau diskusi tindak lanjut informal dengan pimpinan subbagian. Yang kedua ada kerjasama dan koordinasi. Implementasi anggaran yang berhasil membutuhkan kerjasama dari orang-orang dengan beraneka ragam keterampilan dan bakat. Hal ini juga memperlihatkan tugas-tugas yang saling berhubungan yang menyusun seluruh aktivitas organisasi dan mengungkapkan peran yang dimainkan oleh setiap di dalam kelompok dan menjadi sikap orang-orang anggaran dan proses penyusunan anggaran. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri. Selanjutnya yaitu tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Next. Keberhasilan di satu bidang biasanya mengarah pada tingkat aspirasi yang lebih tinggi di bidang-bidang terkait. Kegagalan di satu bidang menyebabkan tingkat aspirasi rendah di bidang-bidang lain. Jika partisipasi sukses meningkatkan internalisasi tujuan dan jika orang-orang memandang tujuan itu adil dan realistis, maka tingkat pencapaian yang ditetapkan dalam anggaran menjadi tingkat aspirasi dari angkatan kerja. Namun, jika tujuan-tujuan anggaran tidak dipandang realistis dan adil, maka tingkat aspirasi dari angkatan kerja kemungkinan besar akan lebih rendah dari tingkat pencapaian yang direncanakan. Next. Evaluasi dan umpan balik kerja. Evaluasi dan umpan balik kinerja yang berkala akan meningkatkan efisiensi organisasi dengan mengindikasikan sasaran yang harus direvisi untuk siklus perencanaan yang berikutnya. Manajer dapat menyimpulkan hal tersebut dari tingkat aspirasi, karena tingkat aspirasi naik ketika kinerja yang terwujud berhadapan atau melebihi anggaran. Kinerja aktual memenuhi atau melampaui anggaran. Kinerja yang menguntungkan dapat menandai bahwa sasaran tersebut sebaiknya dinaikkan untuk menyesuaikan dengan tingkat aspirasi yang baru. Next. Ada dua kemungkinan, yaitu jika kinerja aktual hanya sedikit di bawah tingkat kinerja yang diharapkan, maka tidak ada perubahan segera dalam tujuan anggaran yang diperlukan. Yang kedua, jika kinerja aktual jauh di bawah tingkat kinerja yang diharapkan, maka sasaran harus diturunkan sehingga tingkat aspirasi tidak turun ke tingkat yang paling rendah. Next. Kesimpulan. Faktor-faktor yang memberikan input keputusan dimulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi kinerja dan bertanggung jawab, yaitu struktur organisasi, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, tingkat partisipasi karyawan dalam mengambil keputusan, jumlah staff yang diperbolehkan, dan tingkat tekanan yang didorong oleh anggaran. Partisipasi angkatan kerja dalam mengambil keputusan telah ditunjukkan memiliki dampak psikologis positif terhadap angkatan kerja dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas dari output pekerja. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.